mencolok dari Igor Tolik adalah bagaimana peran dari seorang bek sayap, bek kanan, bek kiri yang sangat sering saat ini bermain ke tengah gitu ya, membantu serangan di tengah, dan ini sangat berguna saat bertemu lawan-lawan yang memang bermain compact di tengah ya, bermain menumpuk pemain di zona pertahanan begitu, sehingga memang peran pemain sayap yang masuk ke tengah ini kan memang ini strategi di sepak bola modern ya, bagaimana seorang bek kanan bek kiri itu tidak hanya fokusnya membantu serangan ke depan, kemudian juga balik lagi ke belakang. Saat ini kan sudah sangat dinamis sekali ya strategi ya, dan mungkin itu yang paling membedakan dari Igor Tolik dan Bojan Hodak, bagaimana para pemain saat ini juga tidak hanya mengandalkan crossing panjang gitu, dan lebih banyak juga melakukan penetrasi di tengah, meskipun tapi sekali lagi sebenarnya tantangan dari seorang Igor Tolik ini adalah bagaimana ia harus menguasai ruang ganti pemain nih, dan ini sudah dibuktikan oleh seorang Bojan Hodak ya, meskipun tadi sudah dikasih tahu juga bahwa memang Igor Tolik ini sebenarnya bukan sosok baru lah di Persib ya, di tahun lalu dia sudah asisten pelatih Bojan Hodak, dan kabarnya juga turut memberikan masukan-masukan terkait siapa pemain yang ingin dibeli oleh Persib musim lalu, dan artinya memang di musim lalu pun peran dari seorang Igor Tolik ini sudah sangat besar di Persib. Tapi tantangan di musim ini adalah dia menjadi head coach-nya nih, dan Bojan Hodak sama-sama kita tahu meninggalkan Persib dengan sejarah luar biasa di sepak bola Indonesia, dan kembali lagi ini ada tantangan dari Bobotoh juga yang tentunya akan membuat Igor Tolik akan merasakan hal yang mungkin belum ia rasakan di musim lalu ya, dan ini menjadi dan kalau kita berbicara rekam jejak Igor Tolik pun sebagai head coach kan belum panjang gitu ya, dan mungkin ini tantangan terbesarnya ini adalah saat melatih Persib ini, dan ini akan menjadi sebuah menjadi pembuktian juga untuk Igor Tolik apakah dia bisa menggantikan seorang Bojan Hodak, karena untuk mengelola ruang ganti pemain ini kan tidak mudah ya, apalagi Persib ini banyak sekali pemain bintang, apalagi tadi nanti kalau kemungkinan bertambah lagi. Ya, kalau secara defensif sebenarnya dua pelatih ini tipikal yang memang secara defensif cara bertahannya kurang lebih sama lah ya, Igor Tolik dan juga Bojan Hodak. Dan mungkin kalau yang diperhatikan selama Piala Presiden lebih mencolok dari Igor Tolik adalah bagaimana peran dari seorang bek sayap, bek kanan, bek kiri yang sangat sering saat ini bermain ke tengah begitu ya, membantu serangan di tengah, dan ini sangat berguna saat bertemu lawan-lawan yang memang bermain compact di tengah ya, bermain menumpuk pemain di zona pertahanan begitu, sehingga memang peran pemain sayap yang masuk ke tengah ini kan memang ini strategi di sepak bola modern ya, bagaimana seorang bek kanan bek kiri itu tidak hanya fokusnya membantu serangan ke depan, kemudian juga balik lagi ke belakang. Saat ini kan sudah sangat dinamis sekali ya strategi ya, dan mungkin itu yang paling membedakan dari Igor Tolik dan Bojan Hodak, bagaimana para pemain saat ini juga tidak hanya mengandalkan crossing panjang gitu, dan lebih banyak juga melakukan penetrasi di tengah, meskipun tapi sekali lagi sebenarnya tantangan dari seorang Igor Tolik ini adalah bagaimana ia harus menguasai ruang ganti pemain nih, dan ini sudah dibuktikan oleh seorang Bojan Hodak ya, meskipun tadi sudah dikasih tahu juga bahwa memang Igor Tolik ini sebenarnya bukan sosok baru lah di Persib ya, di tahun lalu dia sudah asisten pelatih Bojan Hodak, dan kabarnya juga turut memberikan masukan-masukan terkait siapa pemain yang ingin dibeli oleh Persib musim lalu, dan artinya memang di musim lalu pun peran dari seorang Igor Tolik ini sudah sangat besar di Persib. Tapi tantangan di musim ini adalah dia menjadi head coach-nya nih, dan Bojan Hodak sama-sama kita tahu meninggalkan Persib dengan sejarah luar biasa di sepak bola Indonesia, dan kembali lagi ini ada tantangan dari Bobotoh juga yang tentunya akan membuat Igor Tolik akan merasakan hal yang mungkin belum ia rasakan di musim lalu ya, dan ini menjadi dan kalau kita berbicara rekam jejak Igor Tolik pun sebagai head coach kan belum panjang gitu ya, dan mungkin ini tantangan terbesarnya ini adalah saat melatih Persib ini, dan ini akan menjadi sebuah menjadi pembuktian juga untuk Igor Tolik apakah dia bisa menggantikan seorang Bojan Hodak, karena untuk mengelola ruang ganti pemain ini kan tidak mudah ya, apalagi Persib ini banyak sekali pemain bintang, apalagi tadi nanti kalau kemungkinan bertambah lagi pemain asingnya, dan tadi juga sudah disebut bahwa kemungkinan juga ada pemain asing yang tidak masuk DSP, itu kan seorang pemain sepak bola nggak masuk DSP itu sakit hati banget itu. Pasti. Pemain asing lagi. Apalagi pemain asing kan di kontrak besar, dan dia tentu ingin bermain gitu, tapi tidak masuk DSP, artinya kan ini kan akan ada bumbu-bumbu emosi, ada bumbu-bumbu tidak kesukaan gitu ya, dan ini yang harus dikelola oleh seorang Igor Tolik, dan di beberapa musim terakhir Bojan Hodak sudah bisa ya melakukan itu, dan itu yang akan menjadi tantangan Igor Tolik selain tadi secara taktikal ya, meskipun memang secara garis besarnya sih gue lihat masih hampir sama mainnya dengan Bojan Hodak, dengan ada beberapa penyesuaian lah, seperti tadi ada inverted yang masuk ke tengah untuk membongkar, menambah jumlah lah pemain di lini tengah, untuk itu sangat penting sih untuk melawan tim-tim yang low block begitu ya.
Ya, gimana Mas Ardi soal perbedaan lah dari gaya kepelatihan Igor Tolis dan Mojan Hodak? Kalau dari segi taktikal sebetulnya tadi secara defaultnya mungkin kurang lebih sama. Kayak misalnya pas defense Persib itu main kurang lebih kayak seperti 4-4-2. Jadi di mana pemain gelandang serangnya yang sebelumnya misalnya Berguinho atau kemarin Adam Alis itu selalu menemani pemain nomor 9-nya, entah itu Sekulik atau Ramonteng. Dengan 4-4-2, tapi ketika menyerang sama dengan formasi 4-2-3-1 dengan yang paling saya lihat berbeda itu mungkin lebih ke 3 gelandangnya yang lebih sangat dinamis. Jadi kalau sebelumnya mungkin selalu ada Mark Locke yang ada di depan 2 center back, terus ada Tom Haye di tengah-tengahnya, lalu di depannya ada Berguinho, mungkin di musim lalu Mojan Hodak seperti itu. Kalau di Piala Presiden hanya melihat Piala Presiden sebagai sampel, itu bisa ada Lucho yang di belakang, ada Adam Alis yang di belakang, atau Goku Natsuda yang di belakang. Jadi lini tengahnya yang lebih dinamis secara pergerakan dan pertukaran posisinya. Sisanya kurang lebih hampir sama, dan justru yang menariknya adalah bagaimana kalau melihat yang Igor Tolik sejauh di Piala Presiden, itu bagaimana dia bisa memaksimalkan William Barros di sayap kiri. Musim lalu William Barros dimaksimalkan di sayap kanan, bahkan lebih terlihat kemampuan defensifnya dibandingkan posisi attackingnya. Tapi ketika di Igor Tolik kemarin, William Barros itu jadi salah satu pemain yang paling produktif gitu ya, bersama Sekulik gitu. Terus dipasangkan di sayap kiri bersama Ikhwan Tanamal yang akhirnya dia bisa bikin 2 gol dan 1 assist. Menurut saya itu sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan ketika di eranya Mojan Hodak. Tapi sekali lagi Piala Presiden ini masih turnamen pramusim, sampelnya masih sangat sedikit, dan mungkin dari si Igor Tolik pun masih hanya sekedar mencoba, hanya mematangkan beberapa ide saja, karena secara komposisi pun ini Persib belum full tim. Pasti ketika nanti ada datang Ragnar, Sandy Walsh, Eliano, Tom Haye bisa jadi akan berubah lagi. Dan ini justru yang menariknya adalah bagaimana nanti ketika sudah full tim, khususnya nanti mungkin di Dewata Cup ya, Dewata Cup itu atau Dewata Challenge. Disitulah mungkin kita bisa melihat bagaimana sebetulnya ide besar dari taktikal Igor Tolik. Karena kalau tadi di Piala Presiden dengan pemain-pemain yang baru bergabung, match fitness masih belum maksimal, ada ketakutan untuk cedera sehingga rotasinya cukup besar, hampir setiap pertandingan ganti line up kecuali sudah ketika masuk ke semifinal dan final. Tapi nanti ketika Dewata Challenge itu hampir bisa dibilang semua pemain match fitnessnya udah mulai meningkat. Dan disitulah sebetulnya akan seperti apa Persib bermain di bawah Igor Tolik, kita mulai bisa melihat. Bisa lihat dari situ ya. Kita tahu kan dengan kehadiran Persib Bandung di Piala Presiden dan juga di Dewata Challenge, Persib kayaknya jadi bakal batal nih untuk TC di Thailand ya. Padahal kan kita tahu Persib awalnya pengen TC di Thailand itu di akhir-akhir Juli kalau nggak salah, tapi karena ada Piala Presiden, Persib akhirnya memilih untuk tampil di Piala Presiden, dan setelah Piala Presiden juga Persib nggak memilih keluar negeri, dia milih TC di Bali karena akan main di Dewata Challenge itu kan, akan menghadapi Sabah FC di tanggal 15 Agustus, terus juga akan menghadapi Bali United di tanggal 18 Agustus kan. Dari tanggal 18 terus juga lawan Manila Ligar tanggal 31 kayaknya nggak mungkin ya Persib bakal TC di Thailand karena waktunya mepet banget kan. Dan kita tahu di musim lalu Persib kan TC bisa agak long lah ya, karena kan di Piala Presiden tersingkir juga di fase grup di musim lalu ya. Dan kita tahu kan hasilnya Persib setelah TC di Thailand bisa jadi juara grup ACL 2 ya kan, terus juga bisa jadi mempertahankan trofi juara Super League. Nah, Bang Henry dan Mas Ardi melihat fenomena ini seperti apa? Apakah ini sebuah kerugian ya bagi Persib Bandung jadi batal untuk TC di Thailand? Yang kita tahu kan di Thailand ada banyak tim-tim yang kompetitif lah untuk dijadikan lawan uji tanding gitu. Gimana Bang? Sebenarnya yang bikin gue penasaran adalah ini kan situasinya hampir sama nih antara Persib dan Persija ya, di mana mereka sama-sama ingin TC di Thailand, teman bedanya kan Persija jadi ya. Tapi bagaimana kedua tim ini akhirnya tampil di Piala Presiden, yang menjadi gue penasaran adalah berapa match fee-nya di Piala Presiden gitu. Sampai kedua tim ini bela-belain lah ya kan, membatalkan semua rencana pramusim ini ya. Dan memang kembali lagi ya bahwa memang kalau kita bicara idealnya seharusnya memang training camp di Thailand itu bisa lebih bermanfaat ketimbang di Bali. Karena kalau di Thailand sama-sama kita tahu tadi Bur juga sudah bilang potensi untuk bertemu dengan tim-tim kuatnya di Thailand lebih besar lah dibandingkan di Bali. Tapi kalau dari segi bagaimana seorang Igor Tolik apalagi sebagai pelatih baru ya untuk melihat komposisi pemain dan cara dia menerapkan taktikal, dua kompetisi pramusim yang dijalani Persib ya, yaitu Piala Presiden dan juga Dewata Challenge ini seharusnya bisa menutupi kegagalan Persib untuk training camp di Thailand. Karena kalau bagaimanapun sekedar laga uji coba dengan kompetisi pramusim itu suasananya pun sedikit berbeda ya. Apalagi kalau kita melihat Piala Presiden kemarin,
bahkan sejak laga